wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 7 tugas sosiologi tentang penelitian sosial. Saya Grafito Syaputra Saya Nazila Zaidi. bersama narasumber kita yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, kenalkan saya Dr. Edi Saputra MPD, dosen Universitas Negeri Padang, kebetulan juga mantan RT, juga ketua pengurus masjid, dan juga pembina remaja masjid Baitul Mukminin Penasirah Kelurahan Kelembuk. Terima kasih atas kedatangannya dan selamat datang. Selamat melakukan penelitian, insyaallah akan memberikan jawaban-jawaban yang akan ditanyakan. Silakan. langsung ke pertanyaan pertama ya Teh. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Teh sebagai ketua RT mengenai kenakalan remaja yang marak terjadi di Kota Padang atau yang di lingkungan tempat Teh sekarang ini yang terjadi baru-baru itu? Baik, mengenai kenakalan remaja, tentu terlebih dulu kita artikan apa itu kenakalan remaja. Sebab ada nanti perbuatan-perbuatan yang definisi tersebut menunjukkan apakah memang mereka itu melakukan kegiatan kenakalan remaja. Kenakalan remaja sebenarnya itu adalah perbuatan yang menyimpang atau melanggar atau tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat, baik norma agama, adat istiadat, kebiasaan maupun yang sudah meresahkan kehidupan baik dari diri dia sendiri, keluarganya maupun orang lain. Artinya perbuatannya itu sudah meresahkan, tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam masyarakat. Nah, itu yang maksud dengan kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja yang sering terjadi, terutama di Kota Padang, itu yang paling menonjol itu adalah tawuran. Artinya bacakak basamu. Nah, selain dari tawuran itu, ada mereka itu terlibat dalam balap-balapan liar. Artinya balapan liar baik secara resmi maupun baik secara bersama-sama mereka adakan di tempat tertentu seperti di Katib Sulaiman malam-malam tertentu. Tetapi juga mereka itu balap liar, misalnya pulang sekolah langsung mereka ngebut dan ngajak teman-temannya untuk bersama-sama melaju motor dengan kencang-kencang tanpa menghiraukan. Itu membahayakan dirinya juga orang lain. Nah, dan itu mereka merasa bangga dan tidak ada rasa bersalah ketika bagaimana orang ketakutan. Nah, itu sering juga terjadi. Dan kemudian juga kenakalan remaja kita lihat anak-anak di usia SMP atau SMA terutama itu mereka sering taruhlah namanya berpacaran. Itu di tengah jalan, di tepi jalan, mereka enaknya saja. Dan sementara kita ini di masyarakat di Kota Padang itu masih menganggap nilai-nilai itu. Mungkin beberapa jenis kenakalan remaja yang ada di Kota Padang. Cuma yang menonjol itu adalah tawuran antar negara. Ini terutama di bulan puasa, di saat mereka libur, di saat mereka pergi pesantren, mereka malah justru tawuran bacakak basamu seperti itu. Mungkin itu di Kota Padang dan di daerah sekitar yang ada di sini. Nah,
Pertanyaan selanjutnya nih Pak, kira-kira apa Pak penyebab dari kenakalan remaja yang udah Bapak sebutkan tadi kayak tawuran, balap liar, mungkin apa sih Pak penyebabnya? Ada beberapa penyebab. Yang pertama mungkin penyebab dari suasana, keadaan, situasi yang ada dalam keluarganya sendiri. Itu yang pertama. Jadi kondisi yang ada di keluarganya sendiri, mungkin keluarganya yang sering orang tuanya tidak memperhatikan, sibuk mungkin mencari uang, tidak memperhatikan anaknya. Kemudian juga orang tuanya mungkin bercerai, berpisah antara ibu dan anaknya. Kemudian perilaku orang tuanya yang mungkin kasar pada anaknya. Secara psikologi, kalau anak sudah sering dipukul, diajar dipukul, kemudian sedikit-sedikit dikerasi, nah kemudian itu yang terekam oleh anak, diterekam dalam otak anak, dia sering dipukul, sehingga nanti ketika dia ada masalah dengan teman-temannya, maka memori orang tuanya seperti itu yang berperilaku seperti itu akan terbawa olehnya, maka tersinggung dia sedikit, dia langsung main pukul. Kenapa? Dia sudah beranggapan suatu masalah itu diselesaikan dengan pukulan, dengan kekerasan. Nah ini sering berulang-ulang. Nah ketika dia berada di dalam teman-teman, ketika dia tersinggung sedikit saja, apa saja, nah ini akan dilampiaskannya kepada teman yang lain. Maka kalau dia lampiaskan, tentu temannya juga akan berbuat seperti itu, akan membalas. Nah ini dampak dari orang tua ketika sering memukul anaknya, sehingga nanti biasa saja nanti olehnya. Sedangkan dia sering kena tampar, maka oleh orang tuanya juga, oleh temannya juga senang juga hatinya melihat temannya kena tampar. Makanya itu dari orang tua. Kemudian faktor dari teman lingkungan. Nah ini juga sangat berpengaruh. Artinya teman-teman sebaya, teman-teman yang sebaya dengan mereka itu mengajak tawuran, mengajak ini akibat dari perbuatan mereka seperti tadi. Nah itu yang membuat mereka ingin tawuran. Jadi sebenarnya dari teman itu adalah ajak-ajak. Aden di pajak itu tadi. Nah dengan ajakan seperti itu timbul rasa toleransi, yang salah kaprah. Artinya ingin membantu teman tetapi dalam pandangan yang salah. Nah pandangan konsep-konsep seperti ini yang salah dari teman inilah yang diikuti. Yang kedua, yang selanjutnya, yang ketiga mungkin pengaruh dari media. Nah pengaruh dari media ini mungkin dari film tawuran dan lain sebagainya. Mereka sering menonton film-film kekerasan sehingga mereka lakukan. Kemudian yang keempat yaitu sebenarnya adalah keinginan mereka ingin mengekspos diri, ingin menunjukkan, mencari jati dirinya. Jadi ketika ada orang-orang yang ingin atau dalam pergaulannya yang ingin melecehkan atau apa, nah timbullah harga dirinya, timbullah keinginannya. Nah itu mungkin penyebab dari terjadinya kenakalan remaja itu. Faktor dari orang tua, faktor teman pergaulan, media massa, dan kemudian masih mencari jati diri. Pertanyaan terakhir ya Teh. Bagaimana pendapat Ete tentang cara mencegah dan pentingnya peran lingkungan dan orang tua dalam mencegah kenakalan remaja ini? Ya, mungkin dari yang pertama itu mungkin dari pendidikan dari orang tuanya. Artinya orang tua yang sudah bermasalah seperti itu akan membawa dampak
artinya ini mungkin pekerjaan yang sangat ada kaitan dengan Pemko atau dari pemerintahan kita, bagaimana menciptakan keluarga yang tangguh. Tapi bukan itu poinnya. Yang sangat poinnya sebenarnya adalah ini adalah bagaimana mengalihkan kegiatan-kegiatan remaja itu kepada kegiatan-kegiatan positif. Sebenarnya walaupun remaja-remaja itu dari keluarga yang baik, keluarga yang bagus, nah kemudian di dalam mereka mencari eksistensi dirinya, ingin mencari bagaimana jati dirinya, bagaimana dihargai, bagaimana itu sebenarnya remaja itu adalah energi yang berlebih. Energi yang berlebih itu artinya adalah mereka sebenarnya ingin berbuat, ingin menunjukkan inilah saya, inilah yang saya miliki. Pengalaman saya sebagai kepala sekolah itu anak-anak sering tawuran, istirahat mereka tersinggung sedikit tawuran, lalu sini dibawanya teman. Nah itu kasus di sekolah kemudian dibawa keluar. Kalau anak-anak sudah disibukkan dengan aktivitas seperti olahraga, misalnya saja kita alhamdulillah sudah ada banyak sekali klub-klub futsal, itu disuruh anak-anak itu buat klub-klub futsal. Mungkin mereka akan nyewa tempat atau lain sebagainya, dan orang tua diberikan pengarahan seperti itu. Artinya apa? Mungkin di waktu-waktu libur mereka disuruh pergi main futsal, bawa dengan teman-temannya, ajak teman bawa, disewa tempat itu agak 1 jam atau 2 jam. Nah energi mereka yang berlebih itu tidak apa. Kemudian seperti balap-balap itu, kayak mungkin diusulkanlah nanti kalau Anda ini anak remaja-remaja sekolah-sekolah di OSIS-OSISnya itu diusulkan ada lomba-lomba balap-balap motor itu dengan standar yang sedikit, sehingga apa? Keinginan mereka untuk mengekspresikan diri itu bisa terwujud. Nah kita lihat di Kota Padang, mana tempat-tempat anak-anak untuk main motor-motor itu bersama-sama, tapi terkontrol. Nah itu sebenarnya bisa diatur. OSIS pun bisa mengarahkan seperti itu. Nah seperti futsal ini, saya lihat itu banyak anak-anak remaja seusia Anda itu pergi main futsal. Ya, dia telepon temannya, yuk kita main futsal ke sana. Nah itu energi yang berlebih. Atau kegiatan ekstrakurikuler kembali diaktifkan seperti pramuka, kemudian di OSIS itu, sehingga itulah energi-energi yang berlebih itulah yang akan nanti yang disalurkan, yang dilakukan kegiatan. Nah, mungkin itu yang harus kita lakukan. Selain dari faktor-faktor dari rumah itu saya pikir ini kerja yang panjang, tapi yang nyata itu adalah mempersiapkan saluran-saluran energi bagi remaja-remaja itu untuk bisa beraktivitas seperti remaja masjid, suruh mereka kegiatan di remaja masjid, suruh mereka ikut pramuka, suruh mereka yang kalau perlu adanya motor-motor, pertandingan motor itu larinya 100 dan larinya 60, tidak lebih daripada itu. Hanya seperti itu energi-energi yang lebih. Nah kemudian diadakan ini banyak di anak-anak SMA ini diadakanlah forum-forum pertemuan, pertandingan persahabatan antar sekolah-sekolah itu. Ya, jadi sebenarnya di sekolah itu sudah ada dana-dana BOS, ada dana-dana seperti itu, misalnya futsal cup, badminton cup, silat cup, dan suruh mereka seperti itu. Nah dengan ada kegiatan-kegiatan positif ini, lupa mereka itu untuk berkelahi dengan teman, merokok dengan teman, dan mungkin itu komunitas-komunitas yang positif, klub-klub yang positif itu mungkin
saya cara menanggulanginya, dan itu sudah dilakukan. Saya sebagai pembina remaja, kami sering malah nanti akan ada safari remaja, artinya antar remaja ini akan mengadakan kegiatan. Besok wirid remaja di masjid ini, kami akan datang sama-sama ke masjid sana. Sekarang ini tuan rumahnya. Dengan itu akan ada saling silaturahim antar mereka. Itu yang akan dilakukan. Baik. Sekian pertanyaan dari kami, Pak. Terima kasih atas partisipasinya dalam penelitian kami ini. Apabila ada mungkin pertanyaan-pertanyaan yang atau kata-kata yang kurang mengenakan, kami mohon maaf. Sekian dari penelitian kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik semuanya. Insyaallah kalian adalah sebagai ujung tombak untuk bagaimana mengatasi remaja ini. Sebagai